Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Kita akan melanjutkan pembahasan pemrograman Java. Dan untuk di video kali ini, kita akan memanfaatkan input dan output di dalam pemrograman Java untuk pengoperasian sebuah array. Jadi gimana nanti pemanfaatannya? So, simak videonya sampai selesai. Oke, di sini saya akan menyiapkan sebuah project baru teman-teman. Dan untuk IDE di sini yang saya gunakan adalah Apache NetBeans. Untuk kalian yang memanfaatkan IDE lain, silahkan teman-teman. Tapi untuk fitur-fiturnya silahkan disesuaikan sendiri ya. Nah, di sini kita akan coba deklarasikan array yang sebelumnya sudah pernah kita ulas. Jadi cara yang pertama dulu kan kita tentukan dulu. Array yang akan kita buat, isi atau indeksnya itu memiliki tipe data apa teman-teman. Contoh nih, kita akan membuat sebuah array yang mana indeksnya akan kita isi dengan angka bilangan bulat. Berarti tipe datanya adalah integer. Misal, saya akan buat sebuah array, namanya itu A. Dan dia itu punya 3 indeks, yang mana isinya adalah pertama ada angka 2, angka 5, dan juga angka 2, atau angka 3. Nah, di sini sama dengannya ketinggalan. Kalau ini kita tampilkan untuk si indeks dari array-nya, udah bisa teman-teman. Misal nih, saya pengen tampilkan indeks ke 1. Jadi array ini, indeks ke 1-nya kan angka 5. Harusnya kalau di sini kita tampilkan indeks ke 1, untuk si variabel array A, dia akan menampilkan angka 5. Oke, di sini sudah tampil. Kalau kita ingin menampilkan indeks ke 0, dia akan menampilkan angka 2, karena array kan kita mulai dari indeks ke 0 ya teman-teman. Kalau kita ingin menampilkan yang paling terakhir, berarti indeks kedua. Nah, jadi indeks ke 0 itu 2, indeks ke 1 itu 5, indeks kedua itu adalah 3. Kalau kita ingin menampilkan jumlah indeks yang ada di dalam array A, tinggal kita ketikkan nama array-nya, yaitu a.length. Di sini sudah muncul. Kalau kita jalankan, dia akan menampilkan jumlah indeksnya, yaitu 3. Indeks ke 0, 1, dan 2. Nah, gimana caranya nih? Si array ini kita nggak punya nilai, teman-teman. Nggak ada indeksnya di dalamnya. Tapi kita punya jumlah indeksnya. Misal nih, saya punya array A. Saya akan deklarasikan dengan cara yang kedua. Saya punya array A. Dia itu punya 3 indeks maksimal ya. Kita ketikkan aja new int. Maksimal indeksnya adalah 3. Kita bisa mengisi indeks atau nilai dari indeks array A dengan memanfaatkan seperti ini. Semisal nih, array A indeks ke 0, kita akan mengisinya dengan angka semisal 8. Kalau di sini kita tampilkan si array A indeks ke 0, dia akan menampilkan angka berapa itu 8 ya teman-teman, yang sudah kita berikan di sini nilainya. Misal lagi teman-teman, di sini kita akan mengisi indeks ke 1 dari si array A, nilainya semisal 7 ya. Terus untuk indeks selanjutnya sekalian kita akan isi indeks kedua, nilainya adalah 5. Kalau ini kita panggil satu persatu, indeks dari array A itu sudah punya nilai semua teman-teman. Kita copy paste aja. Indeks ke 1, indeks kedua. Kalau kita jalankan, dia akan menampilkan semua indeks yang kita sudah deklarasikan di sini. Indeks ke 0 itu adalah 8, indeks ke 1 itu adalah 7, dan indeks kedua itu adalah 5. Ini. Nah, sekarang gimana caranya? Untuk si indeks ini kita bisa menginputkan menggunakan inputan keyboard. Gampang aja teman-teman. Tinggal ini, semisal nih, kita akan coba hapus. Kita akan memanfaatkan fitur dari library scanner dari pemrograman Java ini ya teman-teman. Caranya tinggal kita impor. Untuk si library scanner yang letaknya ada di Java, untuk package-nya namanya itu adalah util, dan nama library-nya adalah scanner. Oke. Setelah kita impor, sekarang kita harus mendeklarasikan atau memberikan identifier agar kita bisa terhubung ke library scanner. Caranya ketikkan aja si library-nya, scanner, kita berikan identifier. Di sini saya kasih masuk. Dan untuk masuk ini kalian bisa memanfaatkan identifier lain ya teman-teman. Semisal in atau input dan lain sebagainya silahkan. Di sini saya biar gampang diingat saya menggunakan masuk teman-teman. Dia adalah new scanner. Dan dia punya parameter namanya adalah system.in. Titik koma di belakangnya, di sini saya geser dulu biar kelihatan semua skripnya teman-teman. Nah, di sini tinggal kita ubah seperti ini aja teman-teman.
Yang tadi awalnya kita memberikan nilai terhadap si array A, indeks ke 0. Kalau tadi nilainya 8 kan seperti ini. Tinggal kita ubah value-nya menjadi si identifier masuk. Karena kita menginputkan ke variabel dengan tipe data integer, maka kita berikan fitur next int. Oke, biar dia nggak tahu-tahu nanti muncul langsung kita harus mengisikan sesuatu di layar kosong, maka di sini kita berikan redaksi dulu teman-teman. Kita system.out.print tanpa learn, kita tuliskan angka atau indeks ke 0. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita coba jalankan, ini untuk yang indeks ke 1 dan kedua kita hapus dulu. Kita percobaan dulu teman-teman. Indeks ke 0, misal kita menginputkan angka 10. Dia akan tampil 10 di sini. Biar keren di sini kita kasih tulisan output. Saya kasih garis dulu. Bawahnya sini saya kasih output. Oke, kita coba jalankan. Misal indeks ke 0 kita isikan angka 7. Ya, dia akan tampil output angka 7. Itu teman-teman. Kita ulangi lagi di sini. Sekarang kita akan isikan indeks ke 1. Indeks ke 0 kan sudah ada nih. Oke. Indeks ke 1 kita akan inputkan ke array A, indeks ke 1 masuk next.integer. Ya. Kalau sudah kita di sini juga akan tampilkan, mungkin kita taruh sebelahnya aja ya teman-teman. Kita kasih spasi A ke 1. Coba kita jalankan. Oh, ini ada error apa teman-teman? Oh, ini belum ada plusnya di sini. Penghubung antara string dan juga variabel lagi kan ini harus diapit oleh plus ya teman-teman. Oke, indeks status misal 4. Oh, bentar. Di sini ya. Semisal 4 teman-teman. Indeks ke satunya semisal 2. Tadi indeks ke 0 4. Indeks ke 1 2. Dia akan menampilkan 4 2. Coba angka yang 2 digit. 12 sama 45. Dia akan tampil 12 dan 45. Gitu teman-teman. Nah, tapi ini masalahnya teman-teman. Kita masa harus mengetikkan satu persatu seperti ini. Kalau dia indeksnya ada 10 ya, mungkin nanti bisa lebih panjang lagi skripnya. Padahal ini proses yang dilakukan kan sama. Dia menampilkan tulisan, terus di sini memberikan inputan, lalu di sini menampilkan. Ya. Kalau kita menggunakan manual gini kan boros tempat juga teman-teman. Dan kalau ada sedikit perubahan kita harus merombak banyak data di sini. Nah, coba kita kasih dulu sampai indeks kedua ya. Kita coba dulu, coba kita jalankan. Semisal indeks ke 0 kita pakai angka 8, indeks ke 1 4, indeks kedua 6. Dia akan tampil 8 4 6. Nah, sekarang kita akan peringkas untuk si script ini biar gimana caranya kita nggak mengetikkan manual seperti ini. Kita akan manfaatkan si perulangan atau looping for teman-teman. Ya, karena prosesnya sama, kita menampilkan teksnya ini. Terus di sini kita inputkan. Kita menampilkan teks lagi, kita inputkan. Tampilkan teks lagi, kita inputkan. Kan prosesnya sama, tinggal kita manfaatkan perulangan. Caranya gini, ini saya hapus aja nggak masalah. Semuanya aja lah ya. Oh enggak, yang ini biarkan aja dulu. Kita buat perulangan for. Di sini kita sudah punya bahan. Bahannya itu adalah angka 3. Angka 3 ini adalah jumlah indeks yang ada di dalam array A. Ya berarti kita akan buat counter di si perulangan for. Ya seperti biasa saya memanfaatkan si variabel i ya. Kita akan mulai dari indeks ke 0. Dia akan terus dijalankan selama si i kurang dari jumlah indeksnya berapa? 3. Jadi mulai indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua. 3-nya nggak ngikut karena jumlah indeksnya adalah 3. Dari indeks ke 0 sampai indeks kedua. Gitu teman-teman. Selama perulangan si variabel i akan kita apakan? I akan kita plus-pluskan. Dan catatan teman-teman, kalau kita menggunakan perulangan seperti ini, karena deklarasinya i berada di dalam for, maka variabel i ini akan berlaku di dalam for saja. Kalau kita menampilkan i di luarnya for, dia pasti nggak akan berfungsi. Ya karena dia sifatnya hanya lokal teman-teman. I-nya itu berada di dalam for ini. Beda lagi kalau i-nya kita deklarasikan di luarnya for. Ya, pasti dia akan bisa dipanggil dimanapun. Ya, kita panggil di sini dia gak akan error. Tapi saya akan pakai untuk variabel ini saya deklarasikan di dalam for. Ini saya hapus. Nah, kalau sudah selama perulangan apa yang harus kita lakukan? Di sini saya akan menampilkan tulisan redaksi seperti tadi.
indeks ke 0. Berarti 0 itu adalah variabel i. Ya, semisal sekarang i nilainya 0. Nah, berarti i akan ditampilkan 0. Nanti kalau sudah plus-plus lanjut indeks ke 1. Sudah plus-plus lanjut indeks ke 2. Karena cuma 3 berarti sampai indeks ke 2 aja, teman-teman. Setelahnya kita tampilkan redaksi itu, kita akan melakukan inputan terhadap variabel a atau array a. Array a indeks ke berapa? Indeks ke i. Sesuai dengan i saat ini nilainya berapa. Array a indeks ke i nilainya adalah masuk dot next int. Karena tipe datanya adalah integer, teman-teman. Oke. Inputnya ini udah beres kayaknya, teman-teman. Nah, ini ngapain? Oh, tadi scannernya kehapus, teman-teman. Kita deklarasikan ulang scanner masuk. Itu adalah new scanner. Dia punya parameter adalah system.in. Oke. Atau di atasnya sini kita kasih input. Biar ada silsilahnya. Di sini input, di sini output. Terus kita kasih pembatas seperti yang di bawah. Kalian nggak kasih nggak apa-apa, teman-teman. Ini cuma pengembangan aja. Oke. Indeks ke 0. Ya, kita harus menginputkan sesuatu. Semisal angka 2. Terus angka 3. Angka 4. Oke, 2, 3, 4. Tapi di sini masih ada kekurangan. Setelah tulisan indeks ke 0 harusnya ada titik 2-nya. Di sini saya kasih dulu titik 2 biar ada pemisahnya antara tulisan inputan dan juga inputannya. Oke, kita coba jalankan sekali lagi. Indeks ke 0 semisal angka 10, indeks ke 1 angka 20, indeks kedua angka 30. Di sini akan ditampilkan 10, 20, 30. Nah, tapi ini masalahnya, teman-teman. Kalau semisal ini jumlah indeksnya saya ubah menjadi 2. Dan di sini saya ubah menjadi 2. Kalau saya jalankan, oke, di sini saya coba 10, 20. Nah, di sini akan error. Kenapa? Karena dia tidak membaca indeks ke 2. Jumlah indeksnya cuma 2. Jadi indeks ke 0 sama indeks ke 1. Indeks ke 2 nggak ada. Ya, makanya di sini untuk si output kita harus sesuaikan dengan memanfaatkan perulangan juga. Kita akan buat perulangan for seperti yang di atas. Karena i sifatnya lokal di sini, jadi kita bisa manfaatkan i lagi di dalam for. Kita mulai aja dari 0. I akan terus dijalankan selama dia nilainya kurang dari 2. Oke? Dan selama perulangan i akan kita incrementkan. Kita akan tampilkan si array a indeks ke i dan kita akan berikan pembatas antar indeksnya dengan spasi, teman-teman. Oke. Coba kita jalankan. Indeks ke 0 10, indeks ke 1 adalah 20. Dia akan tampilkan seperti ini. Build successful-nya di sampingnya kita kasih di sini system.out.println, nggak ada apa-apanya. Biar build successful-nya turun ke bawah. Indeks ke 0 10 20. Oke. Nah, tapi kalau kita ingin mengubah jumlah indeks yang ada di dalam array itu, kita kan harus mengubah ini terus, teman-teman. Semisal nih, 2 saya ubah menjadi 3 lagi. Otomatis di perulangannya harus kita ubah. Ini juga harus kita ubah. Baru kita bisa menyesuaikan. Indeks ke 0, 6. Indeks ke 1, 7. Indeks kedua, 8. 6, 7, 8. Gimana caranya biar kita nggak ngubah lewat sini? Ya, kita bisa memanfaatkan variabel lagi, teman-teman. Saya akan deklarasikan namanya adalah jml_index. Kita akan kasih semisal angka 3. Terus di sini untuk angka 3-nya kita akan ubah menjadi jml_index. Terus yang di sini juga kita sesuaikan index. Dan yang di penampilan kita juga akan sesuaikan untuk variabel jml_index. Nah, itu enaknya kalau kita memanfaatkan variabel, teman-teman. Jadi kalau ada perubahan, kita nggak perlu mengubah satu-satu karena sudah semuanya disimpan di dalam sebuah variabel dan variabelnya itu yang akan kita manfaatkan di proses-proses yang akan datang. Nah, gitu. Kalau ada perubahan nilai, tinggal kita ubah aja nilai di variabel itu. Kita nggak perlu ubah satu persatu per prosesnya. Kalau kita jalankan, semisal nih 5, 4, 3, dia akan tampil. Semisal saya pengen menampilkan 10 indeks. Ya tinggal ubah aja variabel jml index menjadi 10 indeks.
Ya, indeks ke 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Kembali lagi, 0. Nah, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, jadi kita nggak perlu ngubah satu-satu, dia bisa menyesuaikan di sini. Kalau kalian pengen keren, silakan ubah aja ini untuk deklarasinya jumlah indeksnya menggunakan inputan keyboard. Ya, caranya seperti apa? Manfaatkan aja scanner, teman-teman. Ya, jadi di sini kita akan berikan redaksi dulu. Masukkan apa? Jumlah indeks, JML index. Len-nya pastinya saya hapus biar inputnya ada di sebelahnya tulisan JML index, teman-teman. Ya, JML index yang ada angkanya 10, nilainya akan kita hapus. Terus di sini kita akan coba si JML index. Itu nilainya adalah masuk, identifier masuk. Karena dia tipe datanya integer, maka kita menggunakan fitur next int. Oke, kalau sudah kita jalankan. Ini ada error apa ini? Bentar. Oh iya, karena jumlah indeksnya di sini nggak ada nilainya, maka pendeklarasian array-nya ini harus di bawah ketika jumlah indeksnya sudah ada nilainya. Ya, kita letakkan aja di sini. Ya. Jadi setelah JML index ini ada nilainya, baru kita bisa menentukan indeks yang di dalam array A itu berapa jumlahnya, teman-teman. Kalau dia di atas ini kan JML index belum ada nilainya, makanya dia ambigu. Ada array, jumlah indeksnya nggak tahu berapa, karena dia masih belum pasti isinya, belum kita kelola gitu. Kalau ini kita jalankan, nah jumlah indeksnya semisal 4. Oh, ngapain saya ngetik di sini? Di sini ya, 4. Indeks ke 0, 18. Indeks ke 1, 32. Indeks kedua 21, indeks ketiga semisal 10. Ya, outputnya dia akan tampil seperti ini. Oke. Sekali lagi, ya coba kita jalankan. Jumlah indeksnya cuma 2, teman-teman. Indeks ke 0 nilainya 100, indeks kedua nilainya 112. Dia akan menampilkan seperti ini. Oke. Mungkin sekian, teman-teman, pembahasan kita untuk pemanfaatan input dan output dalam pengoperasian array. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Kalau ada masukan atau yang perlu ditanyakan, sampaikan di kolom komentar. Kalau ada di antara kalian yang tahu cara penyelesaian dari yang ditanyakan teman kalian di kolom komentar, jangan sungkan-sungkan untuk berikan tanggapan kalian agar kita semua bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang ada. So, sekian video kali ini. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.